Aku baru aja dapat video ada dua orang wartawan, sepasang lelaki dan perempuan, nggak satu kamar memang. Menjelek-jelekkan YouTuber Nusantara. Dibilang katanya YouTuber Nusantara itu adalah hasil dikumpul-kumpul Bapak Joko Widodo. Lapet. Ku bilang sama kau, kami itu ngumpul sendiri. Kami itu berkumpul sendiri. Kami itu ya bersatu dulu baru ke rumah Bapak Jokowi. Bukan Bapak Joko Widodo yang nyari kami satu-satu. Kalah apa? Dibilang kita dibayar. Aduh, coba minta tolong dulu, tulis dulu di kolom komentar yang datang kemarin. Tolong dulu. Tolong dulu komentar dulu yang datang kemarin, tolong dulu. Ada nggak aku minta uang registrasinya atau gratis? Tolong juga, ya tolong dulu kalian percaya atau enggak kalau Bapak Joko Widodo itu mengasih duit sama kami. Tolong dulu tulis dulu. Tulis dulu di kolom komentar, ya, Opung Parbela terima uang dari Bapak Jokowi, contohnya begitu. Atau misalnya, ya, kami tidak percaya YouTuber Nusantara dapat uang dari Jokowi. Tolong dulu tulis dulu di kolom komentar, biar tahu dia. Biar tahu dulu dua wartawan itu. Enak aja. Udah jam berapa ini? Belum makan malam, emosi dibikin orang ini. Katanya wartawan senior. Tapi mencari data yang sesimpel ini pun nggak bisa. Dari mana seniormu? Lulusan apa sih lo? Saya justru tertegun ya ketika bangsa Indonesia ini fokus perhatiannya semua itu kepada gugurnya 3 orang prajurit kita yang kemarin tiba di tanah air, dan hari ini hari Ahad ya. Hari Ahad ini pagi tadi itu sudah dimakamkan di sejumlah taman makam pahlawan, ada yang di Cikutra Bandung, ada di Semarang, dan juga di Kulon Progo. Tetapi mantan presiden kita Joko Widodo tadi malam itu justru menghadiri ulang tahun YouTuber Nusantara, dan yang kita tahu ini sebenarnya realitasnya adalah para buzzer kan. Sebetulnya ini para buzzer ya, umumnya ya para YouTuber Nusantara yang masuk dalam kelompok YouTuber Nusantara yang dikumpulkan oleh Jokowi, yang dikumpulkan oleh Gibran, dan juga sowan secara rutin sowan ke Jokowi dan juga sowan ke istana Wapres begitu ya. Jadi ini memang secara resmi ini dikumpulkan oleh Jokowi dan juga oleh Gibran. Saya rasa sebenarnya Jokowi sebagai mantan presiden sudah tidak perlu lagi relawan, terus kemudian buzzer. Kenapa? Kalau kita melihat Jokowi bukan hanya hadir ya, kalau saya rasa ini sebagai penyandang dana juga, ini pernah juga diucapkan oleh Fitnah. Aku jujur aja aku bilang, kalau mau kuperkarakan kau bisa, tapi nggak ada gunanya, nanti namamu besar. Kalian kan begitu ya, mencari nama dengan mencoba memframing ini dan itu. Yang pertama, Bapak Joko Widodo nggak pernah mengumpulkan kami. Nggak, kami berkumpul sendiri. Yang kedua, Bapak Joko Widodo sedikit pun nggak pernah menyandang dana untuk kami. Kami orang berkelebihan, nggak orang miskin kayak kalian. Kalian itu sudah miskin hati, miskin mental, miskin juga otak. Kenapa aku bilang begitu? Contohnya kau Hersubeno, kau itu salah satu pendukung Anies Baswedan. Kita nggak tahu apa deal-dealanmu sama Anies Baswedan. Kalau menang kau jadi apa? Banyak kali gayamu. Terekam jelas jejakmu Hersubeno. YouTuber Nusantara, penyandang dananya Joko Widodo. Kalau penyandang dana Joko Widodo, Bapak Joko Widodo, nggak akan mungkin kami pungut satu orang ya 250.000. Opung Parbela sendiri biar tahu kau susah mencari dana, itu dari netizen semuanya. Dan kami YouTuber Nusantara pergi ongkos sendiri, bikin acara juga dana sendiri. Emang kayak lo nggak perlu ya? Pada sejatinya ada buzzer. Buzzer itu nggak kelihatan. Buzzer itu buzzer itu ya dibutuhkan waktu kemarin waktu pencapresan. Itu buzzer. Kami udah selesai pencapresan. Pemerintah sudah berlanjut, sedang berlangsung 1,5 tahun sudah berjalan. Mau gue bilang lagi buzzer? Otak dipakai, bukan dipajang. Enak kali kok ngomong begitu. Wartawan senior. Pret, cerot.
Apaan wartawan kayak gitu? Wartawan itu ya kalau menamakan dirinya wartawan ya, yang pertama beritanya harus akurat. Ini akurat apa? Akurat iya. Menelanjangi kemaluan kalian. Sebentar dulu, Pung. Bukan menelanjangi kemaluan kalian. Menelanjangi rasa malu. Malu kau kan? Selalu dari kemarin-kemarin yang berpasang-pasangan ini biar tahu kalian. Ya, mulai dari kemarin disenggol-senggolnya YouTuber Nusantara. Begitu dilihat followernya Pung Parbel, Pak. Banyak juga yang followernya produktif juga kawan ini. Itu tercetus dari munculnya Syahr Subeno itu. Sekarang masih disenggol-senggol juga. Mau naik ya view-nya. Kenapa? Ada pesanan. Konten pesanan. Aku nanya. Tapi nggak apa-apa. Ya biasa itu. Harus ada haters. Kita yang junior-junior ini, ya masa hatersnya senior? Nggak tahu kita yang naik kelas atau mereka yang turun kelas. Nggak tahu deh. Aduh, tapi di tengah-tengah ya hiruk pikuk perpolitikan ini ada yang benci, tapi juga ada yang mendukung. Salah satunya ada seorang yang bisa dikatakan ya dia kayaknya pintar lah ya, dia pintar untuk menerawang, dia pintar untuk menilai seseorang ya, bisa dikatakan ya panggilannya ini adalah Mas Bro ya, Mas Bro. Ferry Cowboy ya, Ferry Cowboy ya, beliau ini bisa dikatakan ya salah seorang yang aktif bermedia sosial, aku katakanlah YouTuber ya, tapi YouTubernya yang memang betul-betul YouTuber garis lurus bukan garis miring. Yang lain-lain itu kan garis miring itu. Ya dia iseng-iseng, ini aku iseng-iseng aja, ada biar tahu kalian, ada salah satu netizen penggemar Opung Parbela ngirim linknya sama aku. Mak, yang dibahas cuma Opung Parbela. Ketuanya masa Grifana nih. Yang dibahas sekjennya. Aduh. Jadi aku agak kaget juga kan. Kulihat penilaiannya. Waduh, luar biasa ini. Aku bilang sama kalian ya. Penilaian paling objektif adalah penilaian orang lain kepada kita. Bukan kita sendiri yang menilai diri kita. Kalau kita menilai diri kita jujur, kita orang baik, kita orang sabar, itu kan penilaian kita. Yang menilai sesungguhnya siapa? Orang lain. Paling dekat siapa? Istri. Agak menarik ini, agak menarik. Kita lihat dulu ya, kita lihat ya. Ini betul-betul jujur aja aku bilang. Aku sendiri ketawa, kok bisa hampir 100% betul ya. Aduh. Ketemu lagi kita di Mata Batin Ferry Cowboy. Membaca niat hati seseorang atas ucapan dan perilakunya melalui Mata Batin Ferry Cowboy. Kali ini kita akan membahas salah satu YouTuber Nusantara. Dipanggilnya Opung Parbelak Sitorus. Laki-laki ini bernama asli Joe Sitorus. Sebentar dulu, keren kali rupanya nama gue. Gak nyangka aku keren juga nama gue Joe Sitorus. Kok bisa jadi Opung Parbelak? Nah, itu nama panggung itu, ya kan sama, ya kan contohnya kayak Sule Prekitiu kan begitu kan. Tapi sebelumnya aku belum pernah ketemu dengan dengan beliau-beliau ini ya. Jadi kalau aku rasa ya ini adalah penilaian objektif dan sampai sekarang belum ada kontak dengan beliau-beliau ini. Belum ada. Sampai saat ini belum ada. Ya, kita dengarkan kelanjutannya. Joe Sitorus ini mempunyai channel YouTube namanya Opung Parbelak Sitorus. Ya. Itu, Virgi. Ada 2 ya. Ada 2, oh iya ada 2. Ya, betul. Parbelak Official. Kalau nggak Official. salah satu lagi, siapa yang Mas Dori sebutin? Sebut tadi ya. Oke. Kalau nonton di YouTube channelnya Opung Parbelak, Iya, Parbelak ada Parbelak. alatnya iya. itu apa ya, seru ya? Seru, kocak, seru. Apa Itu kata komedi kalian politik? ini, yang salah satu komentar di
Mata batin. Iya, Betul. iya, salah satu Terima kasih. yang berkomen di channel YouTube Mata Batin. Iya, bahas ini kemarin kan ulang tahun YouTuber YouTuber Nusantara. Nusantara. Oh ya, ada Pertama. satu lagi yang bertanya, yang komentar. Bukan yang nanya, anakku mau masuk TNI, cocok apa enggak? Oh iya, Aku baca. oh iya ada juga. Cocok itu Pak, Oh, cocok banget. suka. Anakmu kan orangnya ini nggak banyak ngomong, orangnya tuh, anaknya tuh. Cocok dia di TNI, ngomongnya nggak banyak, simpel, pas, cocok. Selamat Pak. Ya, Berdoa saja biar lolos nanti ya. ya. Sekarang opung yang mau dibahas apanya ya kalau opungnya? Oke. Ya, oke. Kalau kemarin udah sedikit ya, Mm-mm. pas kita bahas di Kisi-kisi. YouTuber Nusantara, Mm-mm. ulang tahun pertama ada Agri. Mas Agri Agri Fanani. Sekarang ini Opung Parbel. Wah itu orangnya keras itu hatinya itu, walaupun bercandaan. Keras hati Ya, atau tidak, keras kepala? Wow. Keras hati atau keras kepala? Keras hati. Keras hati. Meskipun bercanda seperti itu. Iya, kalau keras kepala tak mau dengar artinya. Dia keras hati. Keras Keras hati. hati itu, kalau keras hati itu lebih kepada sikap dan pendirian. Oke. AA, BB gitu orang itu. Keras hati itu pokoknya. Kalau dia mau harus pokoknya. Oke. Nggak ada istilah nggak bisa pokoknya. Nggak ada istilah nggak ada jalan. Kalau dia mau harus. Belak-belakan. Nggak ada itu muka 12 tuh. Senang ya senang. Oke. Nggak senang nggak senang. Pribadi itu lebih kepada praktek. Oke. Misalnya ada yang mau dikerjain, Ya. mending nggak bisa kebanyakan diajak meeting. Jadi kesimpulannya kemana nih? Iya. Nah gitu, orangnya kayak gitu. Tahu aja. Memang begitu kalau Pumpar Belang, ya kan? Kalau udah ngalor ngidul meeting, ya kan, baik itu di kantor, baik itu juga teman organisasi, ataupun di internal itu Nusantara sendiri, ya, aku tuh langsung cut. Kita bahas yang penting-penting aja. Nggak usah gimana-mana lari. betul sekali itu. Keras hati memang iya, ya bisa dikatakan aku dari dulu itu kalau ku katakan bisa pasti bisa, ya kan? Sama seperti membangun channel ini, ya. Dulu orang mengatakan bahwasanya apaan sih kau kayak orang gila. Aku punya tekad waktu itu, ya, di YouTube aku pasti berhasil. Aku punya keinginan seperti itu kan begitu, dan juga punya cita-cita seperti itu, ya. Ternyata setahun gagal. Tahun kedua belum berbuah. Masuk tahun ketiga aku katakan, kalau aku katakan aku berhasil, pasti berhasil. Ternyata betul. Banyak yang saya ngomong Parbela sekarang, Mas. Mulai dari rakyat biasa sampai presiden. Itu keyakinanku, ya, minta maaf bukan sombong. Nah, tahu aja sih Mas Bro. Aduh. Orang baik itu. Apalagi ya kalau soal Mas. Siapa namanya Mas? Abang kalau Abang ininya, Bang Parbel. Parbelak Sitorus. Parbelak itu istilahnya saja, nama aslinya Joe. Oh, nama aslinya Joe. Joe Sitorus. Joe Sitorus. Ya. Menurut batinmu, Mas Bro, kenapa Bang Jo berarti dong? Iya, iya, Bang Jo. Bang Jo. Bang Jo. Iya, Bang Jo. Iya. Terjun menjadi konten kreator dan memilih mengomentari politik gitu. Kenapa?
Oh, dia itu nggak suka dengan orang munafik tuh. Nah, politik itu kan banyak munafik. Ya. Oh. Dia kan mentalnya bukan mental penjilat. Bang Jo itu. Iya, iya, iya. Ya tidak gitu. Iya. Senang enggak gitu. Iya. Nggak suka dia dengan orang yang kebalik-balik. Oke. Nah, ketika dengan Pak Jokowi itu dia menemukannya, Pak Jokowi jelas. Alurnya itu jelas. Oke. Jadi ketika Pak Jokowi itu dia merasa ini orang politik yang beda gitu lah, yang jelas. Yang paling pusing dengan lain di depan, lain di belakang. Oh, iya. Sedangkan di politik kan begitu. Maka terjun ke politik. Sebenarnya itu karena Pak Jokowi nggak sih? Oh. Pak Jokowi itu kan jalurnya jelas orangnya kan. Ngomong nggak banyak. Ya. Gitu sih. Jadi udah dengarkan Refli Harun, Hersubeno, aku ini bukan tipe orang penjilat. Tulus. Aku orang baik katanya. Jadi malu. Aku kalau menjilat cuma satu orang. Sama istriku aja aku menjilat. Sama yang lain nggak perlu aku menjilat. Ya kan, karena memang jujur aja gue bilang, aku paling benci orang munafik. Makanya gue bilang kayak si Rismon, kembali dia itu, apa namanya, berbalik badan, ya kan. Iki Sujana, nggak mau aku. Nggak simpati aku. Nggak, aku nggak pernah mau dekat-dekat dengan orang munafik, nggak. Makanya orang-orang yang di dalam YouTuber Nusantara itu orang-orang baik semua, nggak ada orang-orang munafik. Makanya ya, yang menjadi panutan kami Bapak Joko Widodo, karena apa? Beliau begitu, iya, enggak gitu, nggak ada munafiknya, kan begitu. Ya kalau memang baik, beliau memang baik. Kenapa kita dukung beliau? Ya karena memang beliau orang baik, gitu loh. Arahannya Bambang Pacul, jangan pernah lawan orang baik. lanjut. Royal orang. Nggak usah megang duit gitu. Nggak bisa dengan Semuanya apapun habis. Royal dia. Itu. Bisa dapat duit senang. Habis sudah. Besoknya di lagi. Udah punya istri nggak dia? Udah. Nah, itu yang nggak didapat. Udah. Kalau dia punya istri. Udah laku. Mas, aku udah laku udah. Udah punya istri aku. Dan dulu istriku, ya kan, waktu masih pacaran, dia manggil aku Bang Jo. Bang Jo. Agak geli sekarang memang. Karena udah bapak-bapak beranak 3. Jadi kadang-kadang aku rada iseng kan. Aku bilang sama istriku, panggil dulu aku Bang Jo. Aduh, dibilang loyal betul. Aku orangnya loyal. Aku misalnya dalam berorganisasi, selama aku masih dibutuhkan, walaupun organisasi itu kecil, ada organisasi yang lebih besar, aku nggak akan pernah meninggalkan organisasi yang kecil. Enggak. Dan aku akan tetap ingat orang-orang yang berjasa dalam hidupku. Itu value. Nggak kayak orang-orang Bapak Joko Widodo yang kemarin-kemarin itu nggak tahu berterima kasih. Udah diangkat komisaris, sekarang melawan. Kemarin diangkat menteri, sekarang melawan. Kemarin diangkat itu jadi Menko Polhukam, sekarang melawan. Gak tahu berterima kasih. Orangnya royal katanya. Seberapa banyak duit di tangannya habis. Betul. Ini rahasia, aku bilang sama kalian ya. Ini rahasia. Opung Parbela dari dulu sampai sekarang, umurku sudah 78 tahun. Nggak pernah punya yang namanya dompet. Aku gak pernah punya dompet. Gak pernah punya dompet karena apa? Betul. Ya karena aku waktu lajang dulu, waktu bujangan ya. Nah ya kan, uang kan di rekening. Tarik 500.000 contohnya kan. Habis ini 3 hari. Jadi dompet itu kan untuk menyimpan uang. Apa mau disimpan kalau nggak ada uangnya? Jadi dompet itu ya bisa dibilang KTP aja biar tahu kalau aku ke Jakarta. KTP, SIM,
NPWP ATM itu nggak kutaruh di dalam dompet, kutaruh di dalam kantong-kantong yang ada di tasku. Di kantong kutaruh, nggak punya dompet. Aku udah tunjukkan sama si Mahmud, tunjukkan juga sama Mas Agri, tunjukkan sama semua YouTuber Nusantara. Aku kawan-kawan aku gak punya dompet. Nggak pernah aku punya dompet, aku bilang. Datang mereka bilang, iyalah dompet opung memang nggak ada, tapi simpanan banyak. Alhamdulillah, kalau memang diamini aja, diaminin. Gitu, tapi ya bukan ke hal-hal yang nggak berguna ya. Ya, traktir kawan lah, nongkrong lah, ya kayak gitulah habisnya. Makanya, ya kan sampai sekarang aku jujur aja aku bilang, semua aku kasih sama istri. Percaya nggak percaya, aku bilang sama kalian kemana-mana aku nggak pernah megang uang banyak, nggak pernah. Ya aku minta jatah secukupnya aja gitu loh. Ya karena apa? Semuanya aku percayakan sama istri. Ada seperti aku. Udah langka kan? Aduh, bukan puji diri ya. Ini kayaknya aku ngerasain ditelanjangin ya. Jadi besar kali kemaluanku ini. Apa? Rasa maluku. Aduh, Mas. Aduh, nggak usah lagi telanjangin. Malu aku betul. Aduh. Masih istrinya ngomong apa tuh itu? Orang ini enak, maksudnya enak tuh. Ya kita tahu dia lagi senang, lagi nggak senang gitu, nah gitu kan enak ada orang kayak gitu kan. Iya. Siap. Betul. Setiap hari itu orang itu setiap hari itu kayak gak ada masalah hidupnya tuh. Terus Heboh terus. ya gitu orang itu. Pokok penghidup suasana itu. Pokoknya kalau ngeliat dia tuh orang kayak kayak gak ada pikiran lah gitu. Iya. Nggak ada pikiran kan, bukan nggak ada otak kan? Aku kira tadi mau dibilang kayak nggak ada otak gitu loh. Oh, kayak nggak punya pikiran, Mas. Nanti dibilang nggak punya otak lagi ya kan? Kalau sendirian baru kelihatan aslinya. Wah, nggak diceritakan Bang Jo. Oh. Bagian itu. Nanti kalau kita bertemu baru diceritakan. Oke. Banyak nyimpan orang itu. Aslinya. Aslinya banyak nyimpan. Tapi kalau dilihat dari luar tuh kayak ceria terus. Iya begitu orangnya tuh bukan orang yang terlalu kesan soalnya. Iya. Ini teman dari kecil itu. Makanya aku tahu sesampingin rumah itu. Sahabat Perkop boy. Iya. Iya. Gak hitung-hitungan orang. Satu. Bang Jo tuh. Ini buat teman-teman ya. Bang Jo tuh marah misalnya. Habis itu lupa. Nah, gitu. Jadi kalau kita nggak benar-benar ngerti, Ya. kita sakit hati, dia udah lupa. Itu orangnya. Kalau malah nyampe sini doang. Kalau hatinya nggak usah. Nggak usah ya. Bagian itu nggak bagian. Nanti kalau kita ketemu baru kupas habis. Siapa tahu kita ketemu. Ya. Tapi satu, saya penasaran, Mas Bro. Nilai atau value-nya Bang Jo itu apa? Sosial. Wow. Sifat sosialnya tinggi. Rasa pedulinya tinggi. Wah, itu bagian ngurus-ngurusin itu keren itu. Gak hitung-hitungan orangnya. Saya nggak tahan kalau dia ngomong, kalau nggak ngerti sakit hati gitu. Tapi dia sendiri, begitu orangnya. Oh, dia pedulinya tuh rewel dia tuh. Pedulinya tinggi banget itu. Teman masuk dari kecil, makanya tahu. Salam kenal Bang. Teman dari kecil deh salam kenal. Salam kenal. Ya ini bercanda nih. Iya. Ya bahas dia bercanda tapi benar. Ya. Apa serius ini jadi gini? Waduh, Mas Bro. Iya. Ya, value, nilai jual kan. Yes, betul. Sifat sosialnya tinggi, rasa pedulinya tinggi. Kalau bagian ngurus-ngurusin nomor satu itu. Kalau cocok dia sekjen kan? Iya, dia sekjen. Iya, teman dari kecil, makanya saya tahu.
Cuman Rosri aja menilai aku itu nggak sosial orangnya. Hanya gara-gara aku tampilkan foto kakek Sugiono, langsunglah dia menggambarkan aku seperti seseorang yang sangat kurang ajar. Gini ya, bukannya bilang apa, aku dari dulu itu terbiasa hidup berinteraksi dengan banyak orang gitu loh. Makanya sering sekali teman keluarga, begitu juga istri sendiri, itu pesannya aneh gitu loh. Apa dibilangnya? Awas ya, jangan terlalu banyak traktir teman-teman. Aduh, aku kan berpendapat ya kan, ya laki-laki kan kadang-kadang kan pola pikirnya beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kan yang dipikirkan kan cuma efisiensi. Nah kalau laki-laki ya yang dipikirkan konsumsi. Jadi ya sering kali gitu loh kalau kemana-mana gitu ya rasanya yuk kalau ada kita bagi-bagi, ada banyak kita bagi-bagi, kalau ada sedikit pun juga kita bagi-bagi. Cuman istri lah yang nggak bisa dibagi-bagi. Aduh, luar biasa jiwa sosialnya tinggi ya. Ya, betul. Ini bukan aku yang menilai ya, tapi Mas Ferry Koboy yang menilai. Kalau soal pribadi dia temannya banyak, temannya 100. Ya. Nah kalau untuk cerita dari hati ke hati paling 1 atau 2 Dari 100 ini. Iya, itu orangnya. Iya. Ya, aku tahu lah di Bang Jo. Iya. Nanti Bang Jo kalau ketemu baru ceritakan sebenarnya ya. Ya. Apa lagi? Iya. Nah, dalam membuat konten terus mendukung Pak Jokowi itu niatnya apa sih Bang Jo itu? respect aja kepada kami itu nggak ada niat apa-apa. Makanya kan aku bilang YouTuber Nusantara itu terbentuk karena rasa respect, Ya. bukan kepentingan. Ya, Mas Bro mengatakan itu. Ya bukan kepentingan, senang jelas. Medan itu tuh, Ya, betul. Medan paling suka orang jelas. Iya. A, B, C, jangan A, B, B, A gitu. Itu kayak bapak itu dia tuh kayak bapak tuh di YouTuber Nusantara tuh. Oh, di ruang itu teman-teman itu. Iya, kayak bapak. Apa namanya tuh kompornya itu tuh. Menyemangati. Ya penyemangatnya itu. Ya ada dia sepi. Itu orangnya. Wah keren. Apa ya? Terkondisi dan terkoordinir itu karena dia. Oke. Ya, itu karena sosialnya tinggi jadi ngurus-ngurusin orang tuh senang. Siapa dia tuh ketuanya Akri. Makanya anak-anak YouTuber Nusantara kuanggap aja memang semuanya itu anak panti, Mas. Senang kali aku ngurusnya betul. Tanpa beban. Jadi begini cerita sedikit, ini sedikit aja ya. Jadi ini supaya menjadi pelajaran gitu tuh kita semua. Jadi kemarin ya, ini bicara tentang kamar hotel ya, kamar hotel kita itu ada sekitar 6 orang ya, kita itu ada sekitar 6 orang belum dapat kamar hotel ya. Nah tapi kalau Opung Parabelak udah aman gitu, udah aman ya, kamar hotel sampai mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari ya, check out tanggal 5 itu sudah aman gitu loh ya. Tapi teman-temanku ini belum aman, aku pusing di situ. Ini gimana ini kalau 3 orang ya itu masih bisa kita tampung, yang 3 lagi bagaimana gitu. Dan tahu nggak kalian ya, jujur aja, cari cara bagaimana supaya yang teman yang lain ini bisa terakomodir gitu. Dan puji Tuhan alhamdulillah ya ada aja jalan gitu loh. Jadi
kita terbiasa ya untuk saling peduli di dalam YouTuber Nusantara itu. Kita nggak ada itu. Contohnya kita lapar gitu, kita makan pergi sendiri enggak, kita tanya dulu. Kita telepon tuh teman-teman, mana yang belum makan siapa gitu. Itu pokoknya seperti itulah. Ya, kami lebih kompak daripada anak panti, Mas. Tanpa merendahkan anak-anak panti. Ya, minta maaf ya. Bukan merendahkan ya, bukan merendahkan ya. Bukan merendahkan. Agri Panani itu Agri Fanani. cocok. Cocok. Berdua itu. Cocok. Ya cocok itu klop itu. Jadi kalau Bang Jo tuh birokrasinya kan. Iya. Kalau Agri itu spontanitas itu orang. Belum kesini dari sini kan itu orangnya. Betul. Oke. Teman masa kecil. Sobat Perkop semua. Iya. Cocok itu klop itu. Kayak ini pisau dan sarung. Cocok itu. Jadi kalau misalkan di negaraan itu presiden dia wakilnya cocok itu. Cocok banget. Iya. Selalu dua orang itu. Ya makanya kan Terkoordinir. ya Ya. kan bagus kan. Betul. Itu Nusantara. Iya. Mas Agri nanti aja kita bahas. Ya. Bang Jo dulu. Ya. Makasih Bang Jo udah komen di Mata Batin. Ya. Intinya pertama karena dia memang respect dengan Pak Jokowi. Karena kenapa dia respect? Bang Jo itu kan orang yang jelas. Senang-senang enggak. Nah dia melihat Jokowi itu begitu. Kalau mau ketawa terus dekat dia tuh, lupa kita dengan masalah. Oh iya. Pribadi aslinya kalau sendirian nggak begitu. Nanti aja kita ceritakan kalau kita ketemu lama. Itu aja. Nggak ada kesimpulan kalau baca orang. Iya, masuk. Iya. Pokoknya salam kenal Bang Jo. Makasih banyak udah komen di Mata Batin. Iya. Iya. Siapa tahu nanti suatu hari kita ketemu, sukses selalu. Pasti. Iya. Banyak minum air putih Bang Jo. Jarang Bang Jo tuh minum air putih. Nah, Banyak ya. Sehat selalu dan dimanapun berada selalu dilindungi Tuhan. Amin. Amin. Dan apa namanya channelnya besar. Amin. Itu aja salam kenal. oke. Oke. Siapa lagi setelah ini dari YouTuber Nusantara? Saksikan terus Mata Batin Ferry Cowboy. Yeah. Bye. Aduh, kayak lagi nonton film bioskop. Ya, kadang kan kita kan juga perlu ya penilaian dari orang lain ya, karena itu untuk koreksi dalam setiap apapun yang kita lakukan gitu ya. Beliau nggak mau ngasih tahu apa yang hal-hal tertentu, mungkin itu sifat jelek saya. Yang tadi kan yang bagus-bagusnya aja, tapi manusia selalu ada kelebihan, ada kekurangan. Kelebihan saya kelebihan berat badan, kekurangan saya kekurangan uang. Aduh ya. Thank you ya untuk Mas Ferry Cowboy ya. Sama seperti dulu Mas Agri Fanani berharap bisa bertemu dengan Opung Parabelak. Demikian sebaliknya, begitu juga ya, Opung Parabelak juga berharap untuk nextnya ya, dalam waktu yang terdekat ini kita bisa ketemu. Untuk teman-teman ya, penggemar Opung Parabelak, penonton Opung Parabelak, jangan sampai lupa subscribe juga channel Mas Ferry Cowboy ya, Mata Batin. Itu dia. Channel-channel seperti ini harus kita dukung. Jangan Roy Suryo Official kalian pencet loncengnya. Sentana TV kalian pencet loncengnya. Beligi Academy kalian pencet juga loncengnya. Iya kan? Yang seperti ini dukung. Mana tahu kalian juga di Terawang. Aduh.
Thank you very much. Thank you. Ya, jadi itu aja dulu ya dari Opung Parabelak ya. Jadi judul hari ini adalah Opung Parabelak in the future. Apaan sih? Ya, pokoknya itulah ya, biar ada kebarat-baratan ke Inggris-Inggrisannya, biar agak keren gitu judulnya. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parabelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.